Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pengambil apel. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, doakan pada arwah para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembacaan teks Pancasila oleh pengambil apel. Recording in progress. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Pelihara serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan naskah budaya apik. Nilai budaya kerja apik. Nilai budaya kerja pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Selanjutnya disingkat API. 1. Akuntabel, memiliki unsur memenuhi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban,
mempertanggungjawabkan dan menyampaikan informasi secara transparan, dan mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Profesional, memiliki unsur mematuhi dan menjunjung tinggi etika profesi dan organisasi, berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi secara berkelanjutan, dan menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Integritas, memiliki unsur tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Loyalitas terhadap pimpinan dan organisasi, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Dan memegang teguh sumpah jabatan dan nilai kebenaran yang diyakini. 4. Kebersamaan, memiliki unsur menjalin kekompakan dan solidaritas jiwa korsa yang bersifat positif, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, dan memupuk rasa persaudaraan dengan mengembangkan rasa simpati dan empati. Amanat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku pengambil apel. Izin buka masker sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang hadir dalam apel ini melalui daring, dan yang kami hormati Bapak-Bapak staf ahli, menteri juga hadir lewat daring. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, para kepala biro, para administrator, pengawas, fungsional ahli utama, Madya dan Muda, dan Bapak Ibu seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDD dan Transmigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam apik. Salam apik. Puji syukur, marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat sehat, panjang umur. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir dalam kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan apel mingguan, baik yang hadir secara langsung maupun melalui daring. Semoga tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan apel ini. Bapak Sekjen yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya bisa menjadi informasi dan untuk bisa kita tindak lanjuti bersama. Yang pertama terkait dengan tingkat kedisiplinan dari para pegawai. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa untuk apel pagi yang selalu kita lakukan setiap hari Senin adalah sarana yang baik untuk melihat tingkat kedisiplinan dari kita di dalam mengawali tugas-tugas kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan uji coba terkait dengan face recognition, yaitu satu alat rekam untuk kehadiran kita yang berbasis untuk identifikasi wajah yang diharapkan nanti dapat memonitor tingkat kehadiran dari Bapak Ibu seluruh pegawai di Kementerian Desa, PDD dan Transmigrasi. Pada saat uji coba kemarin yang sudah kita lakukan di Makarti, masih terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya adalah adanya ketidaksesuaian antara nama dan foto yang bisa berbeda. Kemudian ada pegawai yang belum hadir memenuhi undangan untuk melakukan uji coba. Dan ada juga pegawai yang belum terdaftar di mesin absen tersebut. Nah tentunya untuk selanjutnya
tim dari Kepo dan juga Biro Umum dan Layanan serta pihak vendor melakukan koordinasi untuk memperbaiki, sehingga kami harapkan alat tersebut mungkin bisa segera dapat digunakan oleh para pegawai. Kemudian yang kedua, perlu kami informasikan bahwa kami juga telah membentuk tim penilai dari angka kredit, ya, di mana untuk tim penilai angka kredit yang sudah terbentuk adalah untuk JF Pranata Komputer, kemudian JF Auditor, kemudian JF PSM, JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, JF Dana. Nah, adapun apa yang baru dalam proses untuk pengusulan ke instansi pembina adalah untuk JF Analis Kebijakan, JF Analis Kepegawaian, JF Asesor Kepegawaian, dan JF Arsiparis. Sementara ada juga JF untuk Pranata Humas yang masih proses dalam penyusunan tim penilai. Adapun beberapa JF yang belum terbentuk tim penilai angka kreditnya, ini dikarenakan karena jumlah dari JF-nya sendiri tidak cukup banyak, dan oleh instansi pembina belum dipandang perlu untuk pembentukan tim penilai instansi. Namun tentunya tidak perlu khawatir karena angka kredit bagi JF tersebut masih tetap dapat dinilai langsung oleh instansi pembina masing-masing. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu, khususnya pejabat fungsional dari hasil penyetaraan, untuk mengajukan daftar usul penilaian angka kredit atau DUPAK mulai Januari 2022 sesuai dengan arahan dari instansi pembina JF tersebut. Bapak Sekjen yang kami hormati, perlu juga kami laporkan terkait dengan perubahan kebijakan yang mengatur tentang penilaian kinerja bagi para pegawai negeri sipil yang sebelumnya berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan berlaku mulai pertengahan tahun 2021 ini memberikan dampak antara lain. Yang pertama, perlu adanya kesadaran dari dalam diri kita sebagai pegawai untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 beserta petunjuk pelaksanaannya. Masa adaptasi di tahun 2021 ini mungkin akan sedikit menambah tugas dari para pegawai secara administrasi, mengingat ada dua format dokumen SKP yang harus disusun, yaitu periode Januari, Juni, dan juga Juli sampai dengan Desember. Kemudian yang kedua, penyusunan dokumen penilaian kinerja PNS atau SKP merupakan kewajiban pribadi dari masing-masing individu. Kami dari pengelola pegawaian maupun ketatausahaan yang mengelola kinerja PNS pada prinsipnya telah memfasilitasi adanya sosialisasi dan bimbingan teknis. Pendampingan juga kami lakukan dan kami menghimbau agar kiranya teman-teman semuanya, Bapak Ibu, mulai menyusun SKP-nya dari sekarang. Jika ada kendala, tentunya dapat diantisipasi lebih awal terkait apa yang menjadi kendala dari SKP ini dalam melaksanakan proses kenaikan pangkat atau pelayanan kepegawaiannya yang mensyaratkan adanya lampiran dokumen SKP pada tahun berikutnya. Dan Biro Kepo juga sudah menyiapkan layanan klik, ya, itu berupa klinik kinerja, di mana dalam klik itu nanti kita akan membahas permasalahan seputar penyusunan SKP di tahun 2021 ini, baik secara daring maupun luring yang digawangi oleh Pak Ibnu Subroto. Nah, teman-teman tentunya jangan sungkan, jangan ragu untuk mungkin konsultasi kepada kami di Biro Kepo. Tentunya mari kita semua kita bangun sistem yang lebih profesional di dalam pengelolaan kinerja pegawai
sehingga bisa mendukung pengelolaan kinerja instansi Kementerian Desa yang lebih baik. Sistem pengelolaan kinerja pegawai yang lebih baik juga akan meningkatkan trust atau kepercayaan pegawai terhadap organisasi. Pengelolaan kinerja yang baik akan menghasilkan rekomendasi yang lebih berkeadilan sehingga mendorong adanya pengembangan karir, pengelolaan kompetensi, dan manajemen talenta yang objektif. Dan terakhir, kami mengingatkan terkait dengan penyerapan di lingkungan Sekretariat Jenderal, mengingat waktu yang sudah semakin mepet, ya ini sudah di akhir November, tentunya terus semangat untuk mempercepat, untuk menggenjot penyerapan sesuai dengan target masing-masing, dan tentunya tidak lupa untuk tertib administrasi. Semoga kita semuanya selamatlah dalam hal ini, tidak ada temuan dari BPK. Nah, posisi untuk penyerapan per 29 November ini, info dari Pak Danton selaku KPA untuk Biro Hukum 77,66%, kemudian Biro Humas 75,73%, Biro Perencanaan dan Kerjasama 79,23%, Biro Kepo 82,34%, Biro Umum dan Layanan Pengadaan 81,23%, dan yang paling tinggi dari Biro Keuangan dan BMN 87,77%. Ini komposisi per hari ini. Baik, Pak Sekjen dan teman-teman semuanya, demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya saya izin menutup dengan satu buah pantun. Tolong cakepnya ya. Pergi ke Kepri bersama Pak Teguh, membesuk mitra yang baru sembuh. Ayo kita bangun Korpri yang tangguh, akar maju dan tumbuh. Cakep. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kami mohon izin memimpin doa. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastadik wa na'udzubika wa natawakkalu wa nuhni alaikal khaira kullah. Ya Allah, sesungguhnya kami memujimu, meminta tolong kepadamu, dan memohon petunjuk darimu. Dan kami memujimu dengan segala kebaikan. Ya Allah, ampuni kami, dan ampuni pula kedua orang tua kami, dan sayangi mereka seperti kasih sayang mereka saat mendidik kami di masa kecil. Allahumma ja'alna minal maqbulin fi hadasar al-karam. Allah, kami termasuk ke dalam orang-orang yang diterima amal, dan berilah kami pahala dan anugerah yang melimpah. Ya Allah, baiki dunia kami yang tempat kami mencari nafkah, dan perbaiki akhirat kami, ya Allah, karena hanya kepadanya kami akan kembali, dan jadikan kehidupan kami sebagai penambah semua jenis kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai pembebasan bagi kami dari semua beban dan derita, ya Allah. Allahumma rahmataka narju fala taqhilna illa anfusina tarafat ain wa aslih lana sya'nana kulla la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmat-Mu yang kami harapkan,
maka jangan Engkau sandarkan kami untuk mengurus diri kami sendiri walau hanya sekejap. Dan perbaiki oleh-Mu ya Allah semua urusan kami, karena sesungguhnya hanya Engkau-lah Tuhan kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan, bersihkan amal kami dari riya, bersihkan lisan kami dari dusta, bersihkan mata kami dari khianat, karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui pengkhianatan dan apa yang kami sembunyikan dalam dada. Ya Allah, cukupkan kami dari yang halal daripada yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan kepada-Mu dari bermaksiat kepada-Mu, dan cukupkan kami dari karunia-Mu, wahai yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Ya Allah, beri para pemimpin kami kekuatan, bimbing mereka semua dalam menegakkan keadilan, jadikan mereka tauladan yang mendapat petunjuk dari-Mu. Bimbing mereka dalam menyayangi dan memperhatikan kepentingan rakyat. Tumbuhkan kecintaan mereka kepada rakyat dan kecintaan rakyat kepada mereka. Dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang, lindungi rakyat di negeri kami. Perbaiki keadaan mereka, ya Allah, dan jadikan mereka aman sentausa di tanah air mereka ini. Ampuni kami, eratkan di antara hati kami, perbaiki hubungan sesama kami, tunjukkan kami ke jalan keselamatan, keluarkan kami dari berbagai kegelapan menuju cahaya, berkahi pendengaran, penglihatan, pasangan, keturunan selama hidup kami semua, dan jadikan kami orang yang mensyukuri seluruh nikmat-Mu, memuji hanya karena-Mu, dan sempurnakan nikmat itu untuk kami, dan akhiri pandemi di negeri kami ini, ya Allah, akhiri ya Allah. Rabbana tazigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Karuniakan kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apel pagi selesai. Selanjutnya kepada yang terhormat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku pengambil apel berkenan meninggalkan tempat apel. Kami haturkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, para pejabat fungsional ahli utama, para pejabat administrator dan pengawas, Recording stopped. koordinator, serta Bapak Ibu seluruh keluarga besar Sekretariat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kami panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan apel pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Nama Budaya. Salam kebajikan.